Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang paling penting dan paling prinsip dalam menyampaikan khutbah Jumat adalah pesan ketakwaan. Karena kita sebagai manusia cenderung lupa, maka di tiap-tiap khutbah Jumat kita dicas tentang pesan ketakwaan. Karena takwa itulah jalan satu-satunya kita untuk mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam bulan Rajab ada peristiwa yang sangat amat dahsyat, di mana Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Mari kita buka ayatnya. Mari kita tarik ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa merasakan betapa dahsyatnya peristiwa ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salat adalah satu-satunya perintah di mana Allah memanggil Rasulullah langsung ke langit. Perintah haji di bumi, perintah puasa di bumi, perintah sedekah di bumi. Tapi sholat adalah satu-satunya perintah di mana Rasulullah dengan jasadnya dan ruhnya dipanggil langsung berhadapan dengan Allah. Ada apa dengan sholat? Maka dalam khutbah yang singkat ini, mari kita lihat ayatnya. Dan ayat ini kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang mana dia asra, memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram il Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna, yang mana Allah berkahkan haulahu, antara Mekah dan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diberkahkan sama Allah. Linuriyahu, dan Allah pertontonkan kepada Rasulullah linuriyahu, dan kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran. Dipertontonkan kekuasaan Allah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia maha pendengar, maha melihat. Mari kita lihat. Yang pertama, subhana. Subhana ini adalah kalimat di mana Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya, hanya Allah yang maha suci. Sehingga kekuatan teknologi, kekuatan intelektual, kekuatan militer, kekuatan apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan kesucian Allah. Contohnya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam. Artinya tidak ada teknologi apapun yang bisa menyaingi ini. Satu. Kedua, Asra, diperjalankan. Mari kita hidup, kita ini harus merasa diperjalankan oleh Allah. Kita ada di sini, memang Allah memperjalankan kaki kita untuk ada di sini. Tanyalah kepada sahabat kita, saudara kita yang ingin sholat berjamaah, tetapi hari ini kakinya tidak bisa digerakkan. Artinya apa? Dalam hidup kita
memang kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Laila. Kenapa diperjalankan pada malam hari? Karena malam hari itu the prime time, waktu yang utama. Ketika Bapak hadirin dipanggil oleh atasan di malam hari, pasti ada perintah penting. Maka mari kita jaga sholat malam kita. Bukankah Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah bahwa kemuliaan kita ini adalah letaknya di sholat malam? Yang berikutnya, minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang berikutnya adalah barakna haulahu. Secara geografis ayat ini haulahu adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara geografis antara Mekah dan Palestina. Itu yang diberkahkan oleh Allah. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Kalau kita ingin berkah hidup, nah ini kuncinya. Ini kuncinya. Kalau kita ingin berkah hidup, mari pola hidup kita minal masjid ilal masjid. Hidup kita dari masjid ke masjid secara tempat. Tetapi secara spirit adalah kalau kita ingin berkah hidup kita, mari kita sujud. Sujud dalam arti dalam sholat. Sholat is the answer. Sholat adalah jawaban dari segala macam problematika hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah lewat sabar dan sholat. Ketika kita ingin mulia hidup, ada sholat tahajud. Ketika kita ingin diberkahi rezeki, ada sholat duha. Ketika kita bingung memilih, ada sholat istikharah. Ketika kita punya hajat, ada sholat hajat. Ketika kita gelisah dengan dosa-dosa yang kita lakukan, ada sholat taubat. Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, ada sholat tasbih. Sholat isti'ansah. Maka spirit Islam berikutnya adalah kalau kita ingin barokna halau wa haulau, kita diberkahkan hidup kita dengan syarat mau sujud dalam salat dan sujud di luar salat. Sujudkan dunia kita, sujudkan duit kita, sujudkan emosi kita, sujudkan ambisi kita, sujudkan hawa nafsu kita untuk meraih ridho. Maka kita akan berkat. Sujudkan semuanya. Bukankah di dalam salat Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Kenapa di dalam salat kita Allahu Akbar, di luar salat duitmu akbar? Kenapa di dalam salat Allahu Akbar, di luar salat jabatanmu akbar? Bagaimana mungkin kita akan berkah hidup kita kalau kita mengakbar-akbarkan selain Allah? Maka dengan demikian ketika kita mengakbarkan Allah di dalam hidup kita, di dalam salat dan di luar salat, maka apa yang terjadi? Berikutnya, linuriyahu, akan Allah pertontonkan kekuasaannya dalam hidup kita. Maka salat adalah satu-satunya ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah SAW ke langit. Ada apa dengan salat? Karena salat itulah kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Terakhir, tanda-tanda salat yang bagaimana yang bakal diterima. Setelah wudu kita tertib, setelah kita bersih semuanya, setelah rukun salat kita tunaikan. Salat adalah ibadah to be continued, yaitu ada sambungannya. Bagaimana sambungannya? Yaitu perilaku kita di luar salat. Innama ataqabbalu shalah mimman tawadha'a bihali automati. Aku menerima ibadah salat hambaku, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ibnu Aqid Al-Harrani mengatakan, diriwayatkan, yang pertama, mimman tawadha'a bihali automati. Yang orang salatnya di dalam salat tawadhu, di luar salat tawadhu, rendah hati. Ini yang bakal diterima. Bagaimana mungkin salat ini bisa diterima ketika di luar salat kita sombongnya nggak keturunan? Bukankah salat itulah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Bukankah salat itu adalah goalnya, adalah salah satunya mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Ini letaknya. Di dalam salat kita bawa nilai-nilai salat kita ini, bagaimana kita berperilaku down to earth, rendah hati. Yang nomor kedua, man lam yastatil biha ala khalqi. Yang bakal diterima amal ibadah salatnya man lam yastatil biha ala khalqi, yang tidak memanjangkan dirinya, yang tidak merasa tinggi dirinya, dan tidak memanjangkan lidah untuk menyakiti orang lain, yang tidak menjatuhkan harga diri orang lain dengan lidahnya. Bukankah Rasulullah bertanya, atadruna man wal muflis, siapakah orang yang merugi? Kata Rasul, orang yang merugi itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa sadaqatihi.
haji. Orang yang merugi adalah yang membawa amal ibadah salat. Ditimbang amal ibadah salatnya bagus, tetapi ada kali berapa handai tolan sanak pamilya dan sahabat yang mengatakan, ya Ram, innahu qadam hada wa syatam hada wa darab hada ya Ram. Ya Allah ya Ram, dia memang salat ya Allah ya Ram, tetapi aku pernah dijatuhkan oleh lidahnya, aku pernah difitnah, aku pernah dituduh yang macam-macam. Apa kata Allah? Malaikat, pindahkan pahala salatnya kepada orang yang dia fitnahnya lidahnya. Yang ketiga, siapakah orang yang diterima amal ibadah salatnya? Qat'unha lidzikri. Kita bawa nama Allah sepanjang hari ke kantor kita, sehingga kita ketika di kantor ada peluang untuk korupsi, ada Allah di situ. Itu yang bakal diterima. Kita bawa Allah ke dalam toko kita, warung kita. Ketika kita akan menimang beras, menimang gula, menimang terigu, jangan sampai kita kurangi timbangan di situ. Berikutnya, man lam yabit musarran ala ma'asiyati. Kita hindari sebuah tenaga untuk berbuat maksiat. Yang terakhir, man rahimal musar wal armalah wal aidan wal masakin wal nasri. Yang terakhir, orang yang bakal diterima amal ibadah salatnya adalah setelah salat. Lihat kanan kiri, pastikan ketika ada yang sakit, ketika ada tetangga kita musibah, kita cepat-cepat tolong. Kasih sayang. Janda-janda tua yang butuhkan pertolongan, pastikan setelah salat kita sayangi mereka, anak yatim, fakir miskin. Kalau salatnya seperti ini, apa kata Allah? Dzalika nurun ka nuri syams. Orang yang salat seperti bagaikan matahari yang menyinari dunia. Wa akalahu bi'azati. Dan orang yang salat seperti itu adalah akan kuberikan kewibawaan dari situ. Wastahfadhu bi malaikati. Akan kuperintahkan malaikat-malaikat itu untuk menjaga dirinya. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Fa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wal suyuba al mukhtalifa asyadid wal bi'ah ma zahara minha wa ma min biladi hadi Indonesia khasatan wa min buldanil muslimina aimatan innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.